kesehatan mental. Langsung aja kita akan membahas pertama-tama Pak Argo, gimana itu gereja dan kesehatan mental. Ya, jadi menariknya itu gereja sedang membahas soal kesehatan mental. Biasanya itu kan gereja urusannya membahas rohani-rohani, surgawi-surgawi, ya itu tentu baik ya. Tapi GKJ mulai menyadari bahwa isu-isu yang dialami oleh segenap warga gereja, umat itu perlu dibahas juga secara terbuka gitu. Termasuk kesehatan mental itu kan selama ini di masyarakat seringkali dianggap tabu, diomongin itu malu dan sebagainya. Termasuk di gereja, biasanya itu kan gereja cenderung menurut saya tidak cukup aware. Karena nggak cukup aware maka nggak cukup ramah. Aware itu ya ngerti, sadar bahwa ada banyak warga gereja yang punya pergumulan soal kesehatan mental. Biasanya itu fokusnya kesehatan fisik. Kalau yang ada yang sakit, opnam dan sebagainya itu kan jelas peduli. Tapi yang jemaat sakit mental atau gangguan mental itu kadang-kadang tidak cukup diperhatikan. Ya mungkin ngerti tapi karena tidak terlalu aware, jadi nggak ngerti nih mau harus bagaimana kalau ada orang yang stres, depresi, bahkan dan sebagainya, trauma. Ya paling kan didoakan. Tapi apakah itu cukup? Maksudnya kan bisa membuat gereja berpikir lebih daripada sekadar mendoakan. Ya meskipun mendoakan juga jelas penting, ya itu termasuk terapi juga kan. Gitu sih, menurutku gereja perlu semakin sadar, semakin aware, semakin berani bicara soal kesehatan mental sebenarnya. Di situ kan ada kata-kata kayak gereja ramah akan kesehatan mental juga kan Pak. Yeah. Nah, ramahnya tuh gimana gitu Pak maksudnya? Bisa dikatakan kalau gereja itu ramah. Nah, apakah gereja kita sudah ramah atau belum pada isu ini kan begitu ya? Mungkin pertama gini, keramahan gereja perlu diwujudkan dengan sudah mulai memikirkan ini dengan serius nih. Berarti kan sudah ramah nih, terbuka. Jadi menganggapnya nggak penting. Sehingga orang-orang yang merasa bahwa dia sebagai warga gereja dan aku nih janjane mengalami gangguan mental nih, stres, depresi, trauma, bla bla. Oh, saiki gereja ono bahan PA ini, menarik nih. Berarti kebutuhanku juga diperhatikan. Nah, dengan membahas itu pun sudah menunjukkan keramahan. Yang kedua, menurut saya gereja perlu memberikan edukasi. Ya, termasuk podcast ini harapannya bisa mengedukasi, memberikan insight entah seberapa banyak atau sedikit, nggak apa-apa, soal isu ini. Sehingga jemaat yang barangkali belum tahu jadi tahu, atau udah tahu sedikit jadi tambah tahu agak banyak nih. Oh, ternyata gangguan mental itu begini-begini, tips-tipsnya yang kemarin sudah kita bahas di sesi yang pertama juga. Oh, ternyata begitu caranya mengatasi gangguan mental. Dengan memberikan edukasi, jemaat akan semakin aware, semakin punya literasi yang cukup, sehingga ketika menghadapi gangguan mental, oh aku dulu pernah dengerin podcastnya Mas Noel sama Mbak Cynthia nih, oh aku termasuk yang trauma berarti misalnya loh ya. Atau keluargaku ada yang depresi nih, keluargaku ada yang stres berat, keluargaku ada yang begini. Nah, dia bisa tidak buru-buru sembarangan menyikapi, tapi sudah punya cukup referensi. Setelah itu ya referensi itu, wawasan itu akan berdampak pada sikap perlakuan yang lebih pas juga. Sehingga enggak, kalau ada orang yang stres, depresi, malah dianggap kurang beriman, atau stigmanya itu kamu karena dosanya banyak, itu kan udah sedih tambah beban lagi gitu. Kan kasihan. Kalau kita tahu berarti sikap seperti apa yang lebih ramah, ya jangan dibuat dia semakin terbeban. Sehingga menurut saya keramahan gereja ditujukan dalam mau bicara, mau speak up, memberikan literasi, edukasi, dan treatment kepada warga gereja itu juga semakin ramah. Itu sih. Mungkin lebih ke kalau kemarin kan kita bahas tentang lingkungan yang positif, mungkin lebih pengen gereja itu menjadi salah satu lingkungan yang positif gitu Pak. Betul, itu sangat penting. Dan beberapa gereja, beberapa pendeta itu sharing, yang pernah sharing ke saya itu pendeta, dia masih muda dan dia memimpin PA pemuda atau remaja, aku lupa ya.
terus di PA itu si pendeta muda ini bertanya kepada peserta PA itu, terus ada yang kebetulan lama nggak aktif gitu loh, terus datanglah dia di persekutuan. Kenapa kok kemarin-kemarin nggak datang? Kan biasa tanya gitu. Iya, karena dia trauma. Karena kakak angkatannya di pemuda itu pernah membuat dia kecewa, sedih gitu loh. Sakit hati gitu loh, sehingga dia mengatakan bahasanya itu, komisi pemuda ini toksik kok kak gitu. Jadi jangan salah bahwa gereja pun bisa menjadi persekutuan yang toksik juga, yang bukan pemuda kita kan? Enggak, itu gereja lain. Ini contohnya tadi kan pas PA pemuda. Artinya kalau ada orang yang jemaat yang mungkin tidak cukup semangat ke gereja, entah ibadah, entah PLS lain ya, jangan-jangan gereja nggak cukup ramah pada orang yang seperti itu. Karena seringkali kan begini, lama nggak datang ke gereja tuh, terus dia datang, dengaran gue ke orang gereja, itu kan sikap yang nggak ramah, atau menyalahkan atau gimana lah. Nah itu contoh-contoh bahwa gereja perlu aware bahwa ada orang-orang yang sensitif, yang levelnya kemarin kita bahas itu kan kadang-kadang ada yang dia bisa tahan uji dengan segala macam ini, ada yang mentalnya itu sensitif. Jadi gereja perlu ramah pada yang seperti itu. Iya. Jangan sampai menjadi komunitas yang toksik, harapannya malah menjadi penyembuh bagi luka-luka batin. Iya. Karena kadang ya mungkin guyonan mungkin yang tidak di maksud, tapi malah kecentok misalkan kayak gitu ya. Aku jadi keinget ini sih Pak, ada omongan tuh, apa yang menurut kita mudah belum tentu menurut orang itu mudah. Apa yang menurut kita sulit belum tentu menurut orang lain itu sulit gitu. Jadi ya masing-masing lagi gitu. Jangan membandingkan. Ada teman pendeta lagi nih tuh, pendeta muda di gereja lain lagi itu, dia bikin komunitas psikologis gitu loh, komunitas konseling. Jadi situ bisa sharing, bisa macam-macam. Jadi terbuka. Iya. Aku jadi bertanya, kalau misalnya kita bikin kayak gitu kira-kira iya. Hanya kan kita perlu membiasakan sharing itu nggak apa-apa. Dan komitmen dari kelompok itu jangan membocorkan dong, nanti sudah sharing kan malah jadi gosip kemana-mana kan nggak fair juga. Jadi perlu support system. Nah gereja menurut saya strategis untuk menjadi komunitas yang suportif. Karena banyak orang yang malu sharing, banyak orang yang takut nanti kalau gimana gitu ketika sharing di gereja. Iya benar. Tapi aku juga bertanya tentang ini sih Pak. Di gereja kan kita kan pernah menjumpai orang-orang yang mungkin terkena mental atau mentalnya terganggu. Itu gimana sih cara kita sebagai warga gereja itu menyikapi itu? Gimana Pak Siti? Gini, ada memang yang sampai depresi, sampai ada yang bipolar, ada yang serius lah, gangguan mental yang serius tuh, yang sudah menurut saya porsinya psikolog, psikiater lah. Perlu aja fair aja minta tolong kepada profesional psikologis itu supaya ditangani lebih tuntas. Atau gini, anak-anak yang misalnya hiperaktif tuh, atau anak-anak yang punya gangguan mental tertentu, nah itu ya gereja perlu paham sih, jangan disamakan dengan anak lain atau dengan orang yang lain, sehingga tidak membuat mereka merasa disalahkan atau dikucilkan. Karena yang kasihan itu tidak hanya orang yang mengalami gangguan itu sebenarnya, tapi juga keluarganya, entah orang tuanya atau siapa itu kan, anaknya, itu kan juga kasihan. Nah keramahan kita pada orang itu sebenarnya juga keramahan kita pada keluarganya. Misalnya kalau ada anak, misalnya ya ini ada anak autis gimana, itu kan juga kita perlu menyikap juga. Nah mungkin kalau yang kelihatan seperti itu mungkin kita bisa lebih aware ya. Tapi kalau yang memiliki masalah yang nggak kelihatan itu kan sulit gitu. Kadang kita kayak menyamaratakan semuanya, dan jadi kayak, maksudnya gini, kadang kan kita nggak tahu ya itu orang memiliki gangguan atau tidak gitu. Nah mungkin bisa kayak
jangan terlalu cepat mengejudge sekali ya, jangan terlalu cepat ngejudge itu menilai gitu, menghakimi gitu, karena kadang kan kita ini orang kok kayak gitu, langsung kayak gitu. Nah mungkin kita bisa ngobrol, kalau memang pengen tahu ya udah kita ngobrol, kita tanya, oh ternyata orang kayak gini seperti ini, mungkin bisa kayak gitu juga sih, gitu, buat yang nggak kelihatan ya. Ada beberapa pengalaman gereja ya. Nah ini ideku gini, pertama mungkin sudah saatnya gereja memasukkan menu tentang mental health itu dalam produk-produk pelayanannya. Misalnya di komisi anak ada ibadah anak, itu ya udah bahas soal kesehatan mental juga. Mental anak kan banyak juga tuh isunya tuh. Ya orang ketang siji loro mungkin saya perlu dimasukkan. Mungkin juga pembekalan pada pembina anak atau guru sekolah minggu bagaimana cara menyikapi anak-anak yang misalnya punya kebutuhan mental tertentu, sehingga menambah edukasi tadi itu penting. Dan di semua umur, pemuda juga ngomong itu sudah sering kita ya di kemarin GKJ Bandung sudah sering bahas itu udah oke menurut saya. Di KWD warga dewasa mungkin juga isu ini bisa di-sharingkan, jadikan tema persekutuan sehingga bahasanya nggak selalu alkitabiah ya itu oke, tapi menu-menu yang real, yang relate itu juga penting diangkat, termasuk kesehatan mental. Terus di komisi Adiuswa tuh simbah-simbah itu kan juga punya kebutuhan mental tertentu tuh. Nah itu juga perlu ada menu soal mental health untuk sesepuh, itu juga menurut saya perlu ya. Terus GKJ, Sinode GKJ itu sekarang sedang melakukan kajian kesehatan mental pendeta GKJ. Jadi termasuk saya ini jangan-jangan mentalnya kena. Ya jelas kena, tapi seberapa bisa mengatasi kan nggak semua pendeta cukup kuat juga. Ada banyak yang stres dan akibatnya konflik dan segala macam. Sehingga GKJ sekarang sudah aware soal itu, bahkan terbuka. Pendeta juga perlu didukung nih mentalnya. Makanya ada bahan ini juga. Ini kan produk GKJ bulan ke-10 tentang kesehatan mental juga dengan tema besar disabilitas. Karena ini serius mempengaruhi produktivitas orang ketika bekerja, termasuk berpelayanan. Betul. Nah itu seringkali kan pelayanan juga melelahkan secara mental. Kadang-kadang dituntut untuk kamu harus bersukacita, jangan mengeluh, berani berkorban. Itu kan lama-lama capek juga gitu ya. Nah pendeta masih mending dikasih PHT. Kalau yang aktivis lain kan sukarela, kerja bakti, mereka berkorban luar biasa gitu. Nah, jangan sampai pelayanan menjadi beban mental kita. Ini menarik sih menurut aku, karena kadang kan yang nggak tahu yang ada di pikiranku dari kecil itu kan gereja itu kan pasti hawanya positif, karena kan hubungannya mesti sama Tuhan. Kita berdoa, Roh Kudus, rumah Tuhan, kan mesti hawanya kayak pasti akan memberikan positif lah, ini hawanya itu positif gitu. Tapi tanpa kita sadari ternyata ada sisi sisi gelap atau sisi ininya juga gitu, yang mungkin tanpa kita sadari juga gitu. Dan ya mungkin ada beberapa orang yang telah mengalami itu, yang menjadikan mungkin trauma juga ke gereja, atau merasa tidak nyaman untuk datang ke gereja. Ya benar sih, itu juga perlu kita aware gitu akan hal itu gitu. Jadi memang agama itu, termasuk gereja itu punya dua sisi. Dia bisa jahat pada orang-orang yang sedang bergumul mentalnya. Contoh yang ini mungkin kita mundur ke zaman Alkitab atau zaman Yesus. Itu kan ada orang yang disabilitas fisik tuh, buta, lumpuh dan sebagainya, tunanetra, macam-macam itu. Itu kan oleh agama Yahudi dianggap dosa, najis, nggak boleh ikut ibadah, nggak boleh ikut persembahan dan sebagainya. Sehingga mereka terkucilkan. Itu agama yang mengatakan begitu. Jadi agamanya nggak ramah pada disabilitas, termasuk yang kerasukan roh, apalagi yang mental barangkali ya, itu dianggap najis lah. Dan dianggap terus gini, orang-orang miskin itu kan tetap dibebani pajak bait Allah gitu loh. Jadi agama malah menjadi beban mental tersendiri bagi orang-orang yang lemah. Itulah mengapa termasuk stigma orang yang berdosa itu nanti kamu dihukum dan sebagainya. Itu tidak menyadar mental. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Iya. Jadi di tengah agama yang membelenggu, mengharuskan begini begitu, menuduh begini begitu, Yesus itu tampil dengan mengatakan aku memberikan kelegaan. Jadi Kristen, pendaranya Gusti Yesus harusnya beragama dengan cara melegakan, jangan memiliki beban yang terlalu berat. Nah itu kan spirit Yesus begitu. Makanya kalau gereja membuat beban mental itu berarti kan malah nggak ikut Yesus, ikut betul. mungkin ahli Taurat, Farisi, misalnya lah ya. Mungkin contoh kasus real itu ini ya, kalau di Komparem ya Pak, kebetulan aku sama nama Komparem. Ketua pemuda itu kan juga menjadi trauma tersendiri. Beban mental tuh. Beban mental gitu. Nah kultur itu harus di-cut. Nah itu maksudnya sebenarnya ya mungkin sebenarnya kita itu ada di kehidupan kita tapi kita nggak aware gitu, benar. Iya. Karena gereja pun banyak toxic positivity rohani gitu loh. Iya. Kamu kan betul. pelayanan, Iya ini betul. Tuhan kan sudah memberkatimu, kamu pakai. Iya. Tanpa sadar Besar. orang itu punya beban mental Iya tertentu, betul. sehingga betul. upahmu bisa di surga itu nggak sehat secara mental. Jadi hati-hatilah. Hati-hati. Iya. Itu kadang-kadang memanipulasi bahwa kita sedang apa ya, nggak ramah pada orang itu Iya gitu. betul setuju. Tentu maksudnya baik, tapi maksud saya kita harus aware juga soal. Iya benar. Aku ini mungkin sharing sedikit ya Pak. Aku Oke. jadi keinget gini sih. Kayak aku boleh nyebut nama nggak sih? Ya aku sama Caca si X. si X nggak, misalkan apa ya aku masih ya ada pacaran gitu lah Pak ya. Oh, Kadang oke. tuh aku sama Arden gitu. Kadang tuh aku sering itu hal yang menjadi kadang tuh perdebatan, maksudnya kadang tuh kayak aku tuh melakukan ini buat kamu tuh harusnya kayak gini, kamu tuh harus kayak gini gitu. Tapi kadang tuh aku nanya, loh kamu ngelakuin itu buat aku atau buat kamu gitu. Maksudnya kayak emang itu memang yang terbaik buat aku gitu loh. Kadang tuh kayak aku jadi, maksudnya kadang orang tuh apa ya bahasanya, bersembunyi di balik kata-kata yang positif gitu loh. Itu kan juga bisa menjadi iya kan, misalnya kayak ya tuh aku tuh ngelakuin itu buat kamu, ini tuh yang terbaik buat kamu misalnya kayak gitu, kamu tuh harusnya kayak gini karena kayak gini. Kayak apakah itu memang yang terbaik buat kita? Belum tentu. Belum Kan? tentu gitu. Iya sih, kadang kan ya. Terus Tapi kalau aku sih berpikir memang sebagai pelayan gereja itu memang perlu seperti itu Pak, karena seperti apa? Ya harus bisa istilahnya bisa dituntut, karena memang dalam gereja kan pastikan sebagai pelayan kan kita harus mencoba untuk mendekatkan anggota Umat. komisi atau umat itu Kepada untuk Tuhan. kepada Tuhan. Itu didasarkan dengan iman. Betul. Dan itu harus selalu tanpa jenuh lah istilahnya. Gini maksudnya, secara prinsip Noel mengatakan sebagai pelayan, pemimpin itu ya harus tangguh, harus bertanggung jawab dan harus berani dituntut ini itu. Tapi poinnya adalah orang-orang ini juga harus ramah ketika menyampaikan tuntutannya atau harapannya itu. Poinnya sih situ sih. Jadi nggak dengan bahasa yang menyalahkan, menuduh dan membebani, tapi bisa kalau kita dengan bahasa yang lebih ramah. Terkadang kita itu merasa jenuh ketika memang hal yang kita lakukan itu enggak berdasarkan aku melakukan ini untuk Tuhan gitu, tapi aku melakukan ini untuk Karena tuntutan organisasi. kan berbeda. Iya. Kan berbeda. Jadi nggak bisa disamakan sih kalau. Betul. Makanya berarti keramahan gereja juga perlu dalam kultur berpelayanan bareng-bareng kerjasama. Benar. Jangan membebankan itu pada satu dua Satu orang, orang, itu betul, nggak iya, sehat. iya, Tapi betul. suportif lah sebagai ketua, sekretaris, bendahara, seksi A, B, C dan sebagainya, anggota suportif. Semakin suportif semakin sehat tuh mentalnya. Iya benar. Karena kalau gereja itu kulturnya mendukung mental yang sehat, pelayanan akan semakin maksimal. Dan terbukti banyak gereja, nggak perlu saya sebut ya, itu kulturnya nggak sehat ya, amburadul pelayanannya, malah konflik, malah macam-macam. Jadi sangat penting nih untuk gereja mentalnya sehat. Yang melayani pun akan sukacita, semangat karena didukung support gitu. Salah juga diingatkan nggak apa-apa, tapi jangan di depan umum lah. Jadi awareness soal itu perlu lah. Betul. Menarik sih, menarik. Yang kedua atau yang berikutnya menurutku,
GKJ Pekalongan sudah cukup aware, sudah cukup suportif bagi orang-orang yang mengalami gangguan mental. Misalnya gini, perkunjungan pada yang sakit. Kan orang yang sakit itu kan juga mentalnya kadang-kadang aduh sedih dan sebagainya. Terus yang termasuk yang gangguan mental itu juga sudah diperhatikan lah. Meskipun belum sangat profesional ketika treatment pada itu, tapi kan sudah hadir mendengarkan itu sudah cukup lah, sudah oke gitu loh. Terus itu perlu dikembangkan terus. Dan sekarang Komisi Diakonia itu ada seksi baru, seksi konseling. Harapannya membuka ruang pada warga gereja yang pengen curhat, pengen cerita dan sebagainya. Ya ada pendeta, ada konselor dan sebagainya, harapannya bisa membuka ruang itulah. Nah itu menurut saya menarik tuh. Kemudian menurut saya yang tidak kalah penting itu gini, kita perlu mengolah produk pelayanan tadi itu untuk lebih ramah pada mental, termasuk ibadah. Ibadah itu kan strategis tuh, seminggu sekali dan dihadiri oleh banyak orang. Terus itu sebenarnya bisa menjadi wadah untuk membangun mental umat. Ada gereja yang mengolah dengan canggih menurut saya, itu ibadah sebagai ruang pemulihan. Jadi misalnya ada orang yang trauma, contoh aja nih, dia pernah merasa disakiti karena korban kekerasan di masa lalu. Nah bisa nggak ibadahnya itu bisa menyembuhkan luka batinnya, traumanya itu? Misalnya ya khotbahnya tentang Yesus yang Bapa yang Maha Kasih, yang mengasihi, yang melindungi, memberikan pengharapan dan sebagainya. Terus lagunya dikemas dengan baik sehingga menguatkan dia yang sedang berjuang sembuh dari traumanya. Doanya juga sugestif gitu ya, bisa membuat dia terwakili mengekspresikan permohonannya kepada Tuhan, syafaat misalnya gitu. Nah itu kan bisa tuh diolah dengan begitu, entah khotbahnya, doanya, lagunya, musiknya, bla bla bla, itu bisa jadi ruang penyembuhan juga mental. Nah itu bisa, contohnya ibadah juga bisa begitu. Dan kita sudah mulai nih, lagu-lagunya sudah semakin mulai menyentuh misalnya gitu, dan terusnya lah ada slide-nya dan sebagainya. Itu kan upaya ramah pada orang yang mentalnya butuh disupport. Termasuk barangkali perlu lebih lanjut mendalami lagi nih, misalnya mengangkat isu depresi itu dibahas, terus sampai gimana tips-tipsnya gitu, contoh, sehingga spesifik membahas soal mental, entah di komisi apa atau di kelompok apa, itu kan bisa juga. Menarik. Benar. Karena kalau kita ingat Yesus itu dalam karya penyembuhannya itu selalu menyangkut mental juga sih. Orang yang disembuhkan itu tidak hanya fisiknya sembuh, tapi juga mentalnya dikuatkan, disupport. Dia merasa martabatnya dihargai oleh Yesus. Nah gereja mestinya begitu, termasuk pada orang yang berdosa. Seringkali kan gereja nggak ramah tuh, kau dosa, sekono, nggak pantas kamu misalnya gitu, diam-diam. Orang berdosa itu sudah merasa terkucilkan kan, dia aku berdosa. Betul. Aku datang kok orang memandangku sini, dia tambah tertolak gitu. Nah, gereja perlu ramah pada orang yang sedang bergumul dengan dosanya itu dengan menerima. Justru supaya dia mau bertobat dan pulih dan merasakan kasih Allah gitu itulah. Sehingga ini proyek yang panjang lah. Ada malah berdosa malah diomongin gitu. Tambah sedih dia. Mentalnya kasih. Iya benar-benar. Ya itu tapi maksudnya kadang tuh mungkin akan gimana ya, kayak kita akan lebih aware untuk orang-orang yang kelihatan, maksudnya kadang tuh orang gimana ya ngomongnya ya, kayak aku masih menggunakan bahasa yang orang yang seolah-olah baik-baik saja padahal enggak, maksudnya kita tuh mungkin lebih peduli sama hal-hal yang kita harus gimana nih ke depannya. Tapi kadang kita juga nggak aware, yang kurang aware tuh ternyata tindakan kita tuh juga bisa menjadi pemicu. Betul. Itu maksudnya. Itu perlu ya bahasanya ya, Pak. Itu juga perlu di-aware juga. Iya, maksud aku gitu. Perlu disadari juga. Maksudnya bukan hanya tindakan apa yang akan kita lakukan, tapi cara pencegahannya tuh juga gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi yang selama ini misalnya kalau ada orang yang di ibadah, ada misalnya anak yang lari-lari, gitu kita sinis atau gimana ya, stop. Kita sikap itu nggak ramah misalnya itu contoh. Ya misalkan. Contoh. Atau ada orang yang tingkahnya bagi kita agak aneh, ya jangan-jangan memang dia
punya gangguan mental. Betul, ya, jangan iya. buru-buru mengejudge Judge itu. lagi. Nah, kita juga Betul. perlu aware bahwa selama ini jangan-jangan sikap kita tidak ramah pada mereka. Orang, iya benar. Kalau itu sadari ya dikurangi atau syukur-syukur bisa stop. Mm-mm. Diganti dengan sikap yang lebih ramah. Iya betul, Gitu ya. betul. Jadi bukan kita ramah tuh nggak usah milih-milih gitu loh maksudnya. Bukan hanya Ya. kepada orang yang kita tahu nih riwayatnya kita ada sini, tapi sama orang yang mungkin kita nggak tahu siapa ya tetap ramah juga. Tetap ramah. Gitu. Iya. Gitu sih menurut aku. Menarik, Oke, menarik. semoga kita semua menjadi orang-orang yang tetap sehat mentalnya, bertumbuh, Amin. Min. dan gereja kita Iya, terus suportif betul. dan iklimnya positif untuk kesehatan mental kita semua, dan itu semua pasti butuh proses. Betul, bisa menjadi lingkungan yang positif. Udah lama kita ya? Iya. Tutup, siapa yang tutup ini? Oh, Mas Mel. Oh iya. Sekian dari podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.